bagi nasi siapa? Ibu. Iya. Ujung sama AA. Gimana itu teh? Jadi kumaha ceritanya saya teh? Lagi apa RW? Iya. RW. Nepangkeun Pak Abi RW dulu bagi nasi. Iya. Nabi Abi alias. Heeh. Itu jadi permasalahan saya teh sebenarnya mah kan pas Abi nyandak di perumahan bagi nasi teh nya banyak si cai sumur teh saat wae gitu ta terus seberapa kali ku tukang borge Ya. masih kena caian gitu ta. Jadi memang kumah kering atau memang saya betul Jadi dia dulu ya. yayasan itu secara geologinya memang kurang baik gitu Terus, kan. Ya, jadi apa namanya teh pas kan banyak keluarga tuh Pak ya yang kejadiannya sama gitu ya. Ya apa namanya walaupun ada sumur tapi sumurnya juga pertama airnya jelek kuning terus ketika kemarau sebentar surut gitu Pak nggak ada airnya itu akhirnya ada di perumahan sebelah Alam Cikadu perumahan Alam Cikadu Indah itu ada swadaya gitu Pak yang ngambil langsung dari PJT gitu namanya dari KKM Jata Wangsa Ya. gitu nama orangnya saya kerjasama dengan namanya saudara Baban yang dia menyediakan air di atas bendera KKM kelompok kerja masyarakat dari Tirta Wangsa itu yang punya izin untuk ambil ke PJT gitu. Nah karena awalnya itu si apa namanya debitnya itu masih cukup gitu ya ketika saya inisiasi juga saya koordinasi dengan pihak developer gitu kan cuman waktu itu dengan Papri waktu itu saya dengan Papri dari pihak developer untuk membahas ini gimana nih kalau misalkan saya gitu kan sebagai warga ingin ngambil air karena kondisi Karena airnya nggak ada terus. iya karena waktu itu saya juga pas lagi kemarau gitu Pak jadi nggak ada air gitu kan akhirnya saya coba survei gitu kan kondisi airnya seperti apa gitu kan terus kondisi survei di bak pusat PJT-nya di kolam retensinya seperti apa gitu kan terus dicek debitnya oh masih cukup gitu kan akhirnya dipasanglah 50 rumah Pak pertama itu PJT seperti itu. Nah setelah berjalan gitu kan dengan koordinasi dengan developer waktu itu tapi dari developer saya minta waktu itu dengan Papri bagaimana kalau developer saja yang langsung yang mengurus kata saya bilang jangan dari warganya saya bilang gitu. Karena itu bagian dari kewajiban dia. Betul cuman waktu itu Papri bilang katanya kami dari pihak developer tidak punya izin katanya tidak punya nggak bisa untuk ambil air ke PJT langsung katanya seperti itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat katanya gitu seperti itu akhirnya setelah negosiasi dengan Papri ya disepakatilah karena memang waktu itu banyak yang ngambil air Pak depan gitu ya bolak-balik hanya karena kasihan juga warga banyak yang komplain gitu kan ya udahlah kita coba aja dulu ini pertama saya coba 50 rumah dulu gitu Pak. Nah alhamdulillah setelah berjalan itu Pak dipasang instalasi itu waktu itu warga dipungut pemasangan pipa dan lain-lain gitu ya kita beli pipa baru. Nah itu tuh sekitar 2 juta waktu itu saya minta 2 juta per satu rumah per kakak Untuk gitu. instalasi. Untuk instalasi pipa Pembayaran betul pertama itu pipanya waktu itu kita beli sendiri untuk nyambung dari bak retensi untuk dialirkan ke rumah warga seperti itu. Nah setelah berjalan 50 rumah alhamdulillah lancar gitu tapi karena itu namanya swadaya gitu Pak ya jadi pembayaran yang masuk dengan biaya perawatan dan lain-lain itu tidak cukup gitu ya akhirnya dan ditambah Di itunya berapa biaya per bulan? per kubikasinya 10.000 Pak Per kubik. per kubiknya 10.000 soalnya kita bayar ke PJT-nya 4.000 gitu bayar ke PJT 4.000 terus ngasih ke apa namanya KKM-nya itu bayar 1.000 gitu kan jadi sisa cuma 5.000 terus yang buat nagihinnya per kubiknya dapat 1.000 yang lagi yang nyatet meteran itu jadi sisa kan 4.000 tuh Pak gitu sisa 4.000 ditambah biaya perawatan dan lain-lain nah itu seringkali nggak cukup untuk beli pipa baru gitu Karena sering disabotasih ya? itu di sini-sininya gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi apa namanya seiring berjalannya waktu ketika yang masang nambah karena butuh Pak ya yang masang nambah lagi debit tidak Yang cukup. masang baru makanya yang 2 juta. Baik. Iya masang baru 2 juta. Nah tapi pas di tengah jalan Pak ketika awalnya kan dikelola oleh saya dan warga Pak ya. Tapi dari apa namanya ada yang masuk sebagai investor untuk mengelola air gitu apa sih namanya ya mungkin kalau saya tidak berkenan sebut namanya mungkin adalah Bapak X itu ya untuk mengelola gitu ya. Nah akhirnya tanpa sepengetahuan saya gitu kan investor yang baru datang itu bilang ingin memperbaiki instalasi air seperti itu awalnya
Ya sudah, mangga aja Pak kalau seperti itu mah. Akhirnya disepakatilah bahwa dari pihak investor ini untuk memperbaiki instalasi air gitu kan ya. Tapi kenyataannya pelanggan baru, maksudnya pengguna baru ditambah, tapi instalasi tidak kunjung diperbaiki gitu. Oh, berarti setelah ada orang itu diambil alih? Iya, diambil alih. Pembayaran per bulan dikasih juga? Pembayaran per bulan waktu itu ditagihkan, langsung dibayarkan ke pengelolanya, ke namanya Saudara Baban. Ya maksudnya ya. Ke investor yang iya, gitu, sudah tidak sama RW lagi? Sudah tidak, saya mah tidak pernah ngambil publikasi karena ada yang ngambilnya khusus seperti itu Pak. Ada yang mengkoordinir ya? Mengkoordinir ya, kayak saya mah hanya menjembatani gitu kan antara pihak KKM, perwakilan dari KKM ini untuk memasukkan air ke Bakinasi seperti itu Pak. Karena darurat nggak ada air. Betul. Nah tapi seiring berjalannya waktu ketika pengguna jadi demo, darah remo. Jadi gini Pak, warga itu setelah berdiskusi berkali-kali pingin itu adalah solusinya dari pihak developer seperti itu. Jadi tapi karena dari air itu lancar. Awalnya lancar Pak, alhamdulillah gitu. Cuman karena itu tadi butuh perbaikan dan lain-lain. Jadi kacau Jadi perbaikan perbaikan ya, pihak investor juga nyerah karena biayanya butuh gede gitu kan. Tapi setelah nyerah penggunanya udah banyak, diserahkan lagi ke saya gitu. Gitu. Jadi kondisi sudah ibaratnya sudah acak-acakan gitu, betul. Pas ketika saya terima lagi, ini pengguna sudah banyak tapi debit air masih tetap gitu kan, masih sama. Duit dipakai, duit dipakai sama yang ya kebenaran orangnya nggak amanah gitu Pak. Polisi. Ya karena ini swadaya kan saya juga bingung gitu Pak. Karena alasannya aja orang itu penggelapan duit masyarakat. Iya, cuman ya karena dulu alasannya instalasi punya Pak Baban ya. Iya. Kita nggak punya. Jadi ini lagi Pak, kalau misalnya instalasi itu ditutup kita nggak ada jalur air lagi. Iya gitu. Jadi memang jadi serba salah warga itu. Serba salah. Jadi nah, sekarang ulang lagi instalasi karena kan dia dulu bayar 2 juta. Iya justru itu. Sekarang kalau 55 kali 2 juta berapa? Ya udah 100 juta. 100 juta. Ya itu waktu itu waktu masih 50 rumah. Iya, 50 sekarang rumah. berapa rumah? Ada 111. Nah, 111 200 juta instalasi. Yang pakai PJT ya. Iya. Pipa udah nah, sekarang itu Pak. Ya. Jadi maaf Pak Buati. Jadi sekarang itu dia si Pak Baban ini tuh sama kayaknya mungkin seperti dulu lagi. Jadi PJT kita tuh diputus dan dia tidak memberikan. Kesananya nggak bayar. Iya. Kalau PJT emang nggak bakalan putus. Iya. Betul, Pak. Cuma karena tagihan ke PJT-nya juga sempat nunggak Pak 3 bulan. Iya. Waktu itu akhirnya kita warga sabaraha coba ke PJT eta. Ya, pokoknya waktu itu per bulannya rata-rata kalau dengan perumahan sebelah ya Alam Cikadu itu sekitar berapa sih? Kalau dulu mas 1.000 berarti 4 juta. 4 juta. 4 juta ya. Sebulan. Itu PJT 4 juta sekian lah. Ya. Nah, kalau 10.000 per kubik kali 100 rumah. Kalau perhitungan kalau dilihat mah Pak ya. Kali sebulan. Iya. Berapa dapat duit itu? Iya, lihat itu mah banyak. Iya tuh. Tapi sudah lah, itu kan sudah. Iya, sudah. Nah, jadi berikutnya yang menjadi PR kan developer ini kan dia ketika dia membangun rumah, bangun pemukiman, terus dia jual, itu juga dia harus siapkan segala fasilitas untuk penghuni, termasuk diantaranya air gitu. Nah ini gimana untuk langkah developer, kan kasihan nih warga masyarakat, Pak RW, masyarakat. Itu masyarakat di situ ya, bukan pengurus RW, bukan. Berarti anu dirugikan lah eta mah. Anu kemarin ngilu demo. Iya. Waduh. Nah, saya posting di TikTok apa ke Bapak tuh. Iya, makanya kan ada yang tag ke saya gitu loh. Jadi kumaha itu teh China atau kumaha? Jantan cai teh kan kita itu tahunya kan dari PJT teh saluran itu tuh masih ada gitu Pak. Dan bayar tiap bulan. Ya, bayar tiap bulan, tiba-tiba air ini plok nggak ada dan diinformasikan katanya sudah dipindahkan salurannya tanpa masih tahu sama warga. Nggak ada info apapun, tidak ada. Dari situ kita kenapa ini gitu kan. Nah udah, kalau misalnya mau dipindahkan oke lah, mereka masih MOU gitu ya, perjanjian segala macam, kita sih nggak masalah ya Pak ya. Cuman ya jalur Yama tetap harus ada supaya kita nggak kesusahan. Ini mah jalur lama juga, paralelnya tuh udah nggak ada katanya Pak. Diambilin. Ya jadi gini Pak, karena kemarin saya juga kan nggak tahu nih Pak ya, jadi
sebenarnya izin ngambil air itu adalah dari perumahan sebelah Pak. Lebakinasi mah nggak punya izin. Gitu awalnya itu. Jadi dari pihak Lebakinasi itu adalah kita menumpang, saya sebagai RW gitu ya menumpang untuk ngambil izin PJT. Sedangkan dari pihak developer mah nggak ada ngurus ke sana, nggak ada izin gitu Pak. Nah kesininya adalah kita sedikit konflik dengan perumahan sebelah Pak yang subsidi, karena mereka merasa bahwa izin itu adalah punya mereka, dan pihak developer sekarang sudah membangun instalasi baru di sana itu, bikin pipa baru gitu kan, walaupun perumahan subsidi tapi mereka sanggup bikin baru PJT seperti itu, dan sudah ada alirannya, dan itu sekarang dikelola oleh KKM tadi sekarang Pak full. Orang yang bermasalah kemarin itu akhirnya disingkirkan gitu, karena secara struktural juga sekarang yang pemilik KKM-nya sekarang itu namanya Haji Acim, dia juga dari BUMDes Desa Jati Mekar, itu dia itu namanya dijelek Pak di PJT-nya karena pihak orang yang tidak amanah ini tadi. Kalau KMD gitu. Jati Mekar. KKM ini lahir per desa, ada biasanya dari program PAMSI Mas dulu. Dari PAMSI. Iya, dari program situ biasa. Malah berarti pakai peralatan PAMSI Mas dong. Nah, nggak tahu nih ini asal usulnya dulu seperti apa yang di sini. Hanya memang hari ini KKM ini kami lihat ini, kami perhatikan memang mengelola jaringan spam komersil ke perumahan. Menang gitu. Sebetulnya tidak boleh, sebetulnya harus PDAM gitu loh kan. Nah ini makanya nanti mudah-mudahan kita sudah punya, Pak Bupati sudah punya solusi. Jadi gitu berenang. Jadi eta mah geus kan kitu kondisina berennya. Tinggal eta bapak itu jeung KM sorangan dan tinggal ieu udah pelopor beren. Kedepannya ini mau gimana? Tuh kasihan. Ya, terima kasih Om waktunya. Saya memperkenalkan nih Pak Dirutnya Pak Wawan. Siapa Dirut? Selamat Izin ini. Pak Temi masih di jalan, masih karena dari Bekasi Om. Ya. Karena tadi infonya mendadak gitu kan. Ya sebenarnya kan nanti secara teknis Pak Wawan sendiri yang menjelaskan. Ya. Jadi gimana Pak Wawan? Nih kasihan nih saya Purwakarta. Ya saya mohon maaf mendadak ya, karena saya nggak bisa nunggu lama kalau yang kayak gini. Jadi semakin lama semakin nambah masalah. Jadi biar cepat aja penyelesaiannya mau seperti apa, biar anak saudara-saudara kita di Lebakinasi bisa mandi, bisa modal, bisa Bisa ibadah, Bapak susah ibadah juga. Yuk. Terima kasih. Mungkin nanti sebagian tapi bagaimana kami menjelaskan bahwa rumah yang kita bangun di Lebakinasi memang kita tapi semua dengan sumur. Keluar nggak airnya? Namanya air tanah yang memang bervariasi. Cuman memang nggak yang bervariasi, ada berapa rumah yang keluar, berapa rumah yang nggak keluar? Semuanya ada air Pak pada saat ada air. Cuman kan tadi Pak RW juga jelasin, mungkin pada saat kemarau ada beberapa barangkali yang memang mengecil gitu atau mungkin surut. Gitu. Benar, ada sebagian pakai sumur pantai. Ada, saya juga ada Pak di rumah teh, cuman nggak layak dipakai. Udah pakai filter pun dia kuning. Kuning. Udah pakai filter pun orang, kuning Pak. Pak, jadi nggak bisa. Iya, jadi kan bukan asal air Pak. Betul, tapi tidak semuanya sih Pak. Ada Makanya yang bersih. kan yang dari jumlah Kalau yang semua bersih, komplek ya? yang kuning Pak, Semuanya. karena tidak bisa Hampir pakai. semua. Nah dulu Hampir dokumen semua. dulu siapa? Cipta Karya Bina Marga mana? Dulu hasil pengujian air daerah situ seperti apa? Bu, Pak itu Pak Tabang, kondisi air tanahnya seperti apa? Ya, Di koordinasi sama Pak Agung. iya Pak Agung, saya minta datanya ya. Ya, terus Bapak. Saya lanjutkan Pak. Jadi yang dibilang variasi memang satu mengenai lebih berbeda memang. Nah, yang kedua ya betul kita juga tidak menyangkal, tapi juga tidak seluruhnya. Ada berapa rumah makanya? Semuanya warga sekarang kan sekitar 250 Pak. Enggak, ya dari 250 rumah itu yang airnya bersih kan nggak susah tuh kalau ngitung 250 rumah Pak. Nggak ribuan rumah nih kita. Betul. Dari 250 itu yang airnya bersih nggak kuning ada berapa rumah? Berarti di luar yang berlangganan tadi yang 111 tadi gitu. Betul Pak RW. Ya, jadi walaupun ada pasang PJT juga Pak, tapi mereka juga punya sumur. Enggak, saya tanya yang sumurnya airnya bersih. Oh, airnya bersih? Ada nggak berapa rumah? Nggak, maksud saya mendingan kita ngomong apa adanya Pak. Saya Nggak ada, mau Pak. cari solusi. Ada Daripada di kuning, Bapak, Pak. misalnya Bapak udah tahu nih air ini kuning, Iya. air ini cair perak, tapi Bapak masih aja cari alibi nih masih ada yang bersih. Mendingan sama saya jujur. Ya, kalau jujur saya nggak bakalan buka lagi dokumen lama nih.
Mendingan Bapak ceritakan apa adanya, betul daerah situ airnya kuning, orang kan gitu, ya kan? Nah, cuman saat ini kita mau cari solusi nih Pak nih. Ya, jadi soalnya nanti biar saya memudahkan identifikasinya. Kalau daerah situ China korang hese pasti koneng. Karena parabot koneng tidak layak untuk diminum, tidak layak untuk pakai mandi. Bau udah. Terus bau misalnya kan gitu. Nah, lebih baik begitu. Enak kita daripada Bapak sekarang ini misalnya tidak semua, hanya sebagian saja, tapi kenyataannya nanti saya tanya satu-satu airnya korang semua kan lebih repot Bapak. Ya kan? Berarti kondisinya seperti itu Pak ya. Kondisinya seperti itu. Berarti karena kondisi airnya tidak layak, air permukaan, air permukaan dong. Kalau itu air tanah, jadi namanya. Jadi secara geologi memang daerah situ itu secara air tanahnya, air tanahnya itu adalah pengambilan air tanah resapan, bukan air tanah dalam. Jadi bagaimanapun secara geologi di situ karena dulunya bekas rawa, sawah dan lain-lain, tidak akan menemukan air yang bagus jika kurang lebih tidak kedalaman di 60 sampai 80 meter ke bawah. Ya. Kalau masih di atas itu pasti jelek. Udah coba 80 meter ke bawah Pak. Rata-rata sekarang enggak. Jadi ini yang diambil itu air, sebutnya adalah air resapan. Ya, air resapan. Kalau air resapan itu karena tanah porang, tanah China berak. Ya. Koneng China. 30 meter juga berarti masih kena Masih eta bau itu sarang harus di atas koneng. 80 pasti Ya. basikan bagus. Hanya 80 juga belum tentu ketemu urat airnya juga Ya. kan, gitu kan. Maka daerah situ yang paling bagus adalah menggunakan air permukaan Ya. jaringan gitu. Ya. Jadi clear ya, memang daerah situ kondisinya seperti itu. Nah, langkah berikutnya nih, Pak. Langkah berikutnya nih agar punya air. Di sini sengaja saya hadirkan PDAM kan gitu. Developer, perwakilan developer ada. Tak irek kumaha cai supaya tadinya. Bapak. Baik, kami kemarin Baik. langsung sudah koordinasi dengan pihak pengembang. Ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu langkah tanggap darurat lah ya. Kalau ini airnya sudah tanggap darurat lah ya. Jadi sekarang kami meminta segera dipasangkan toren besar yang dari jaringan PJT itu, pasangkan toren. Kami akan isi pakai air bersih dari PDAM di tangki. Kemarin sudah kirim ya, 1 hari itu 8 kubik kurang lebih. Kita punya armada yang besar. Sementara Berjalan seminggu. sampai seminggu ini atau 2 minggu ini Udah sambil berjalan, ya. tapi memang masih kurang Pak. Jadi boleh itu kan kami nanti sudah Cukupnya saya. kira-kira berapa? Cukupnya Ya, berapa kalau bisa, kubik? Pak Hitungan. RW, sekitar Jadi- berapa tangki? Kalau pagi Pak saya hitung kan dulu hitung bak PJT pagi itu 15 kubik, sore 15 kubik. Kalau di baki nasi. Berarti 30 kubik. 30 kubik per hari. 30 kubik berarti berapa rit? Sebentar 4 rit, mobil 4 rit. 8 kubik tanah, pokoknya armada PDAM ada. untuk Ada 8 kubik ya. tanah. Udah, Kami- nanti mulai kami hari hanya ini. tinggal Awas ya, mulai hari ini. Iya. Saya nggak mau lagi nunggu besok. Mulai hari ini kirim di situ berarti 30 kubik sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu apa? Ya berarti butuh toren Pak ya. Soalnya kalau dialirkan di rumah warga itu Enggak, enggak di toren besar. Toren Iya, ya, toren. kan kita sudah Berarti sudah dari siapin ya. Pengadaan Jadi torennya. gini Om, Ada kemarin toren itu besar. secara teknis artinya kan karena kita dari segi itu kadang-kadang kan waktu ya, dari segi waktu juga kan muter tuh mobil teh Apa muter. tuh? Ya dari pengiriman teh karena memakan waktu juga. Betul. Makanya tadi solusi kita harus ada toren, nanti disalurkan ke masing-masing. Torennya sudah ada. Ya makanya kita lagi persiapkan. Kapan torennya? Disalur hari ini. Bapak, kapan torennya? Hari ini ya. Kali ini selesai Ya, Pak. soalnya saya minta nih mobil hari ini mulai kirim. Berarti Bapak torennya mulai hari ini kirim. Armada Jangka kita pendeknya, daruratnya nih. Ya kan? Siapa Pak ya? Ya. Siap ya? Nanti Siap disalurkan ya? melalui apa? Apa tuh? Nanti disalurkan melalui Pipa yang seperti biasa masih Ini ada ya, kan? PJT Eh, masih izin, ada, kan? boleh izin Pak. Gini sebenarnya kan hari ini ya jam 10 ini Nah, saya tuh diundang juga oleh pihak developer sebelah gitu kan untuk menyelesaikan masalah sengketa pipa gitu karena jadi sebenarnya kalau ini kita jam 10 ini nih atau nanti setelah saya pertemuan dengan pihak developer yang mempunyai izin itu sudah sepakat kita berkontribusi apa itu mereka akan menyambung lagi gitu Pak pipanya gitu. dari PJT-nya. Iya, dari PJT. Oh, guys, eta mah urusan di PJT mah urusan didinya, di itu. Kan urusan dia kudu aya cai. Iya maksudnya itu Jeung PDAM. ya oh Saluranana kan aya ya. Ada. Saluran aya. Berarti tinggal toren, disiapkan toren badak. Ya kan? Nanti setiap hari kirim 30 kubik. Itu daruratnya. Nah, urusan Bapak nanti selanjutnya disambung lagi sama PJT kalau nyaman dengan cara kemarin, boleh silakan. Tapi kayaknya Tinggal Pak
punten Pak RW, tapi kayaknya kita kan nggak punya bak penampungan, takutnya Iya. itu bermasalah lagi Pak kayak kemarin. Iya makanya Iya. langkahnya ini dulu. Iya, pakai toran. Langkahnya ini dulu gitu. Iya. Jadi Langkahnya. nanti, gitu. Jadi langkahnya nih siapin toren, nanti dikirim dulu nih. Tangki air lancar nih. Iya. Nah, langkah berikutnya, langkah jangka menengahnya, Bapak mau sambung lagi itu sama PJT dengan urusan Bapak kemarin, ya itu terserah Bapak. Yang penting Ya. masyarakat air ada. Ya, betul. Kan gitu. Kenapa? Karena PDAM juga kan jangka menengah harus pasang pipa dari ini Ya. butuh waktu. Ya, alhamdulillah kalau misalkan ada toran bisa lebih baik mungkin gitu. Pan dia keusahaan RWT Karena dengan dari lagi kemarin kita demo itu kan ini minta berarti toren, sistematis cara berpikir teh. minta bak penampungan sama developer juga nggak di. Iya makanya sekarang nih. Iya makanya sekarang disiapin. Iya. Nanti udah sanggup developernya untuk nyiapin bak penampungan, weh. Siap-siap. Udah siap. Siap. Gitu, kecuali ente rek nyiapkeun. Mau apa? Nyaman emang ngurus cai jeung PJT Batu Malayar wae ge kacau. Jadi Mantap. izin aku menambahkan. Nah, terus menengahna kumaha? Menengahna. Jadi kami harap pengisian tangki oleh toren segera mungkin dan itu tidak dalam waktu yang lama. Yang menengahnya adalah Bapak juga segera siapkan anggaran dan lain-lainnya untuk memindahkan WTP portable kami dari Pleret. Kami siap pinjamkan. Itu 10 LPS bisa buat 1000 rumah tuh gitu kan. Kita Jangka pindahkan. menengah. Ya, itu bisa dilakukan dengan cepat. Hitungan 1 bulan juga bisa selesai dengan kemudian Bapak nanti menyiapkan jaringan di dalamnya ya. Kalau pembuatan WTP ini sudah siap. Itu jangka menengahnya. Jadi nanti sambil nunggu jaringan PDAM ada ke dalam, Bapak nggak usah lagi dengan PJT dan lain-lain juga atau dengan yang sebelumnya lah ya. Itu nanti kami dengan yang disiapkan WTP portable itu udah bisa untuk 1000 rumah. Udah nggak akan inilah insya Allah mencukupi ya. Sambil nunggu di bulan Maret April 2026 nanti saluran besar dari PDAM udah melewat ke depan rumah. Nah, jadi gitu kesimpulannya Cek. Itu kesimpulan anak ayeuna darurat developer bawawan jeung Om Dani nyiapkeun toren gede. Iya. PDAM nu ngisi. Tapi bayar biasa meureun. Henteu. Developer nanti. Developer kayak nu mayarna. Tahu lah sampai gitu maksudnya Pak. Ya kan itu aing keur dijelaskeun. Mah teh jadi teu nyambung RW teh. Heeh, pan ieu keur dieukeun. Jadi kayak nu mayarna saha berarti developer, nu mayar oke. Nu portable kayak nu ngangkut biaya developer. Ya betul. Nah, terus Jadi udah gitu nanti berlangganan seperti biasa. berlangganan Jadi seperti sudah biasa jadi pelanggan deh. PDAM. Nah, lebih murah. Dan tarif PDAM itu. Jadi gini, tarif air bersih itu ditentukan oleh pemerintah provinsi. Jadi nggak bisa jual tarif air bersih itu dengan harga semaunya. Jadi sabaraha eta sakubikna? Kami berdasarkan Perbuk itu hanya 6.500. Nah, ke 6.500 mayarna jadi lebih murah. Alhamdulillah. Terus jangka panjangna ke saluran pipa anu kadinya aya. Sudah. Oke. Aya. Jadi lamun rek nyambungkeun deui nu kamari, lamun aya masalah deui aing teu tanggung jawab. Ya. RW nu tanggung jawab sorangan. Ini lebih baik juga memang ke teman-teman developer Pak. Kan Bapak ini memang belum PSU kan ke pemerintah kepada kami kan ya. Jadi kewajiban Bapak atas utilitas air bersih itu masih menjadi 100% tanggung jawabnya developer. Jadi urusan tadi Pak RW sebetulnya nggak usah Pak RW yang pusing urusan air tadi gitu Karena Pak. developer Gitu. Nah tadi urusan kemudian mau dengan Cikadu mau soal jaringan sudah dibangun dan lain-lain, ya itu harus diambil alih sama teman-teman developer Pak. Jadi lain Maksudnya di urusan Ya, RW karena deui. jaringannya Makanya saya undang, Pak. diserah terimakan kepada kami Pak. Warga kita tuh yang minta undang. tuh gitu Pak. Kita udah Sampai Karena begini, semua sama developer. ini kan diurusin sama warga nih. Bapak nanti udah beres, Bapak PSU kepada kami. Pada saat PSU kepada pemerintah nanti masyarakat tidak menerima karena itu dulu dibangun oleh masyarakat nantinya gadget dari kemudian dari sekarang. Jadi ulah nyar-nyar pipa siaeun. Nah, itu. Jadi sudah nya clear ya nya Clear, we. Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi guys ya, kage masyarakat Lebakinasi, langkah kahiji supaya aya cai developer poe ieu rek nyiapkeun toren badag. Tah ieu saksina ieu. Ah ieu. Disaksian ku PDAM, saksian ku RW, saksian ku masyarakat, developerna aya, ieu perwakilanna ondani aya. Kayak cairna diisi ku PDAM sapoe 30 kubik. Itu kudu mayar, gratis kan mayarna PDAM developer. Jangka menengah ya, karena butuh waktu 1 bulan. Eta nanti spam portable. Ya, WTP portable. WTP portable dipindahkeun kadinya ke sementara. Kan butuh waktu sabulan eta. Nah, sabulan eta berarti cai pakai nu tadi cara tadi tah. Penting cai aya.
Nah, kayak geus jalan eta WTP portable manfaatkan ke masyarakat seperti biasa. Ngan wayahna meureun mayar, kan pasti lebih murah tibatan kamari. Sebagai pelanggan. Sebagai pelanggan PDAM anggapnya pelanggan awal. Nanti dikoordinir oleh developer bukan lagi oleh Iya. pengguna. Pak. Ini gitu Pak, ini. Ulang Tinggal developer Pak. RW lieur deui wae. Iya Pak. Heeh. Nah, kayak jangka panjangna nya tahun hareup lah. Aina Pemda nyieun jaringan kadinya teh ka imah euceu, langsung ka dapur ke tempat modal. Sangkeun. Langsung pakai pipa gede. Iya. PT PDAM. Jadi kayak Lembakkinasih boga cai herang. Iya. Itu nya. Siap, Clear? Pak. Siap. Clear. Salaman Om. Ya, salaman Om ya. Itu ya. Awas yo. Kemenang rakyat aing eueuh deui cai. Heeh. Ulah demo deui. Nuhun. Ada ya, aja. Heeh. Oke. Nah, ya supaya kamari kulantaran eueuh di-tag-tagkeun kana TikTok. Jadi kan publik supaya nyaho. Iya. Supaya ternyata developer oke kan tanggung jawab Iya. gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal air bersih yang ada di Lembakkinasih nih Om Jen sengaja panggil developer dan warga masyarakat yang kemarin Om Jan. Nah itu RW-nya juga ada di sini. Nah, sekalian PDAM untuk cari solusi. Solusi pertama nanti solusi pertama ya karena ini darurat. Pihak developer nyiapin toren besar. Kan jaringannya masih ada toh ke rumah-rumah. Nah, toren besar ini nanti diisi oleh mobil tangki sehari 30 kubik. Cukup untuk memenuhi kebutuhan 250 rumah. Nah, selanjutnya kita pindahkan WTP portable punya PDAM ke lokasi perumahan Lembakkinasih. Nah, itu memang mindahinnya waktu sebulan. Nah, itu jangka menengah. Tapi yang penting itu air selama 1 bulan itu ketersediaan air itu dipastikan dari toren itu ada. Nah, selanjutnya untuk tahun depan PDAM nih, direktur PDAM-nya juga ada di sini. Kita bikin jaringan pipa langsung ke aliran daerah Babakan Cikau Jalan Industri. Jadi otomatis nanti Lembakkinasih juga ikut terairi. Begitu ya? Bu, gitu Bu. Mereka borong Mantap. gitu we. Ya mantap. Mantap pusing deui. Ambil ulah pusing deui. Pusing deui cai. Bisa cecewok. Oke, Cek. Iya.